Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan untuk bertemu di tempat yang paling mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari syariatnya yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, pada malam ini kita akan mencoba untuk memfokuskan pembahasan kita dalam kajian tauhid. Salah satu cabang ilmu di dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disiplin ilmu yang bernama ilmu tauhid. Apa itu tauhid, jemaah sekalian? Tauhid adalah kata dasar dari wahhada yuwahhidu tauhid. Tauhid adalah merupakan kata dasar dari wahhada yuwahhidu. Wahhada yuwahhidu itu adalah bentuk kata kerja yang bermakna menjadikan tunggal atau menjadikan satu. Kalau berkaitan dengan Allah, menjadikan esa. Jadi wahhada yuwahhidu ay ja'alahu wahidan, menjadikan dia tunggal, menjadikan dia satu-satunya, dan menjadikan dia esa. Itulah yang Allah isyaratkan di dalam surah Al-Ikhlas pada ayat pertama ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan tauhid secara istilah? Jadi ketika kita ingin mendefinisikan tentang apa saja, selalu kita berangkat dengan dua pendekatan, pendekatan bahasa dan pendekatan istilah. Pendekatan bahasa ini hanya sebagai batu loncatan untuk memahami definisi istilah. Dalam artian definisi secara bahasa itu bukan tujuan final, tapi dia cuma pengantar untuk bisa kita memahami definisi secara istilah. Saya kasih contoh jemaah sekalian. As-salah, salat. Secara bahasa ada maknanya dan secara istilah ada maknanya. Secara bahasa as-salah bermakna ad-du'a. Secara bahasa bermakna ad-du'a. Jadi kalau ada orang berdoa, itu secara bahasa kita bilang dia berdoa atau dia sholat.
Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu secara istilah adalah ucapan-ucapan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah definisi salat secara istilah. Dan setiap kita mendefinisikan sesuatu jamaah sekalian, yang kita maksudkan adalah definisi secara istilah. Karena kalau kita berpegang atau puas dengan definisi secara bahasa, itu bisa melebar kemana-mana dan tidak sampai kepada tujuan. Sebagai contoh jamaah sekalian, kalau kita ajak seseorang, ayo kita pergi sholat yang 5 waktu. Terus dia bilang, saya tidak perlu pergi sholat lagi. Saya sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum, sudah. Itu secara bahasa hanya pendekatan saja. Kenapa sholat itu bermakna doa secara bahasa? Karena memang substansinya sholat itu kumpulan-kumpulan doa, serba doa, iya, serba zikir. Tapi definisinya, batasannya secara istilah adalah perkataan-perkataan tertentu dan gerakan-gerakan tertentu. Karena memang tidak semua perkataan. Apa yang dibaca ketika kita takbir, apa yang dibaca setelah kita takbir, tentu bukan sembarang. Iya, apa yang kita baca setelah baca doa iftitah, semua ada perkataan-perkataan tertentu. Dan ini konsekuensinya mengharuskan kita menghafal. Kalau sudah dikatakan perkataan-perkataan tertentu, itu konsekuensinya mengharuskan kita menghafal. Iya. Apa yang dibaca setelah kita takbiratul ihram? Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Bagaimana kalau yang lain? Ya, tidak bisa diganti dengan Quran. Allahu Akbar. Langsung kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Memang Quran tapi dia bukan yang dianjurkan. Ya, itu sekedar pendekatan jamaah sekalian. Maka tauhid secara istilah artinya ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kekhususan baginya. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kekhususan baginya. Yang Allah memang jelaskan bahwa itu adalah sifatku, itu adalah sifatku, itu adalah perbuatanku, itu adalah kekuasaanku, itu adalah kerajaanku, itu adalah pengaturanku. Jadi kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 aspek. Dan ini sudah masuk dalam istilah-istilah yang berkaitan dengan tauhid, yang bagi sebahagian besar kita insya Allah istilah itu sudah terlalu sering kita dengarkan, yaitu tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Artinya kita mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, kita mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, kita mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Sehingga dari definisi ini juga jemaah sekalian, para ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bahagian. Diambil dari definisi yang kita sebutkan tadi. Yang pertama sekali adalah tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat.
Jadi dalam pembahasannya ini memang harus berurutan, harus berurutan. Yang pertama yang harus kita fahami dulu, harus tauhidur rububiyah. Tidak boleh tauhidul uluhiyah dulu atau tauhidul asma wa sifat dulu. Tapi tauhidur rububiyah ini ada tujuannya dan ada hikmahnya. Tauhidur rububiyah adalah merupakan proses untuk kita berpindah pada tauhidul uluhiyah. Dan 3 macam tauhid ini jamaah sekalian itu telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 65. Jadi 3 macam tauhid ini itu sudah terkumpul, tercakup dalam satu ayat di surah Maryam pada ayat 65 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Rabbnya yang biasa kita terjemahkan Tuhannya. Rabbus samawati yaitu Tuhannya langit yang 7 susun itu. Dan Tuhannya bumi yang 7 susun itu. Jadi langit 7 tingkatan, kemudian bumi juga 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan ke atas yaitu langit dan ada 7 tingkatan ke bawah yaitu bumi. Bayangkan jamaah sekalian, seluruh tingkatan itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tingkatan ke bawah itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang berada di antara keduanya. Kalaupun ada sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu, maka itu juga bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan yang besar-besar dan itu sudah mutlak memasukkan yang kecil-kecil. Kalau dikatakan Tuhannya langit, maka apatah lagi yang berada di bawah langit. Kalau Tuhannya bumi, maka seluruh apa yang ada di atas bumi dan apa yang ada di dalam bumi itu tidak ada yang terkecuali. Di ayat yang lain Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya Allah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Jadi pemilik yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kepemilikan yang tidak pernah terputus. Ini adalah kepemilikan yang tidak pernah terputus. Sejak dulu, sekarang dan yang akan datang, Allah tidak pernah tidak memiliki. Adapun manusia ketika disandarkan kepadanya miliknya, maka itu bersifat sementara. Ya, kita katakan ini hartaku ini. Iya. Itu masih milik Anda ketika Anda masih hidup. Iya. Bahkan mungkin ada orang yang masih hidup, dia sudah tidak bisa menguasai. Dia sudah tidak bisa menguasai. Umpamanya apa yang dia miliki itu diperselisihkan, dipersengketakan. Ya. Atau apa yang dia miliki itu dia sudah tidak bisa manfaatkan karena dia sakit. Karena ada kendala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, itu adalah miliknya yang hakiki sejak dulu tanpa batas. Kemudian mana dalilnya tentang macam tauhid yang kedua, yaitu fa'budahu wastabir li'ibadatihi. Fa'budahu artinya sembahlah dia Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah engkau dalam berbagai macam rintangan dalam proses penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti sudah ada bayangan-bayangan sedikit. Tauhidur rububiyah itu adalah yang identik dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Identik dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Identik dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang tauhidul uluhiyah adalah penyembahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'budahu wastabir li'ibadatihi. Kemudian penggalan yang terakhir, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau telah mengetahui baginya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Alim yang Maha mengetahui, As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Qadir yang Maha berkuasa. Itu contoh-contoh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semuanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya jamaah sekalian, kita akan mendefinisikan apa itu tauhidur rububiyah. Macam tauhid yang pertama yaitu tauhidur rububiyah. Di sini dikatakan huwa ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, dalam kerajaan dan kepemilikannya, dan dalam pengaturannya. Maksudnya bagaimana jemaah sekalian? Bahwa kita mengesahkan Allah dengan mengatakan hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang merupakan raja di atas segala raja. Penguasa di atas segala penguasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala semenjak dia namakan dirinya Malik, Malik dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terpisah darinya yang namanya kekuasaan itu. Tidak pernah berpisah darinya yang namanya kekuasaan itu. Sejak dulu Allah itu Malik dan Malik. Iya. Apakah makhluk juga itu Allah berikan kekuasaan? Jawabannya iya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi rajanya segala raja itu, dia bisa saja memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Iya, jadi rajanya raja ini yang mau memberikan sedikit kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Iya. Mulai daripada RT RW sudah ada kekuasaannya. Dalam satu RW RW itu dia bisa memberikan instruksi. Naik camat, satu kecamatan kekuasaannya. Kabupaten, wali kota, satu kota kekuasaannya. Ya. Dia memiliki kebijakan, dia bisa memberikan instruksi, dia bisa melarang. Ya. Tapi apakah makhluk yang diberikan kekuasaan itu terus-menerus? Tidak. Manusia itu ada batasnya kekuasaannya. Ya, kalau kita di Indonesia ini, kalau yang namanya kepala daerah sampai presiden ke atas, itu masa kekuasaannya berdasarkan aturan demokrasi kita itu maksimal 10 tahun. 2 periode. Iya. 2 periode maksimal itu. Pokoknya apa yang dia ingin lakukan, begitu kuatnya yang namanya kekuasaan, Pak. Walaupun satu rakyat mengatakan kita tidak mau, kalau dia mau, itu bisa terjadi. Tapi ketika sudah lepas kekuasaan darinya itu, maka kita lihatlah bagaimana orang-orang yang sudah tidak memiliki kekuasaan. Dan itulah yang paling tidak mengenakkan ketika orang sudah tidak punya kekuasaan, seakan-akan masih mau berkuasa. Di situ letak
siksaan pertama. Belum di hari kemudian, Pak. Iya, belum di hari kemudian. Bayangkan dia ingat dulu ketika dia mau masuk mobil, dibukakan pintu mobilnya, iya, ada tasnya, dipegangkan tasnya. Tidak ada dia kerjakan, Pak. Semua serba fasilitas, iya. Begitu copot dari yang namanya kekuasaan itu, iya. Mana lagi kalau ditemukan aib-aibnya, itu lebih tersiksa lagi. Ya, tidak usah kita lanjut ke sana karena kita tidak menyinggung siapa-siapa. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki penciptaan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaturan yang sifatnya absolut. Yang sifatnya absolut, yang sifatnya mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana orang mempertahankan kekuasaannya itu kalau Allah ingin sudah mencopot? Iya, dengan cara yang sederhana Allah bisa lakukan itu. Orang yang tidak diperkirakan tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin. Kalau Allah menginginkan, dia akan terpilih menjadi pemimpin dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidur rububiyah jamaah sekalian adalah mengesahkan Allah dalam penciptaannya. Dialah yang maha mencipta, dialah raja segala raja, dan dialah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan alam semesta ini. Sekarang, apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam penciptaan? Definisinya dikatakan an ya'taqidal insanu annahu la khaliqa illallah. Yaitu seseorang meyakini, dan ini biasanya orang muslim, bahwa tidak ada yang pencipta terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengatakan manusia ini banyak menciptakan dalam kehidupan ini, apalagi di era modern sekarang ini, era teknologi sekarang ini. Orang banyak menciptakan. Itu adalah sesuatu yang sudah ada, Allah berikan ilham, kemudian ia mempertemukannya, dia merakitnya, dia mencocok-cocokkannya. Itu sudah ada, Pak. Itu sudah ada. Jadi itu bukan penciptaan yang hakiki. Kayak ada sesuatu yang sudah dibongkar, ya. Diberikan sedikit ilmu bagi seseorang untuk dia mempertemukan mana yang cocok ini. Seperti kalau umpamanya pas servis, iya. Itu kalau pas servis, Pak, dibongkar satu mesin itu, iya, dia bisa kasih kembali itu, Pak. Ya. Tapi coba kita yang bukan ahlinya di situ, iya. Saya saja, Pak, kalau kipas angin yang sudah dibongkar, tidak tahu yang mana pasangannya, iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan badi'us samawati wal ard. Di atasnya lah khaliq. Apa itu badi'? Berasal dari kata-kata bada'ah. Berasal dari kata-kata bada'ah, dan dari kata-kata bada'ah itu muncul kata bid'ah. Muncul kata bid'ah. Jadi kita bisa katakan Allah itu adalah badi' yang dia ahli bid'ah dalam arti dari sesuatu yang tidak pernah ada bahannya, dia adakan semua. Itu namanya badi', sesuatu yang tidak ada kemudian dia adakan. Adapun yang menciptakan, maka ada kemungkinannya, ada bahannya, kemudian dia tinggal menyusunnya, dia tinggal merakitnya. Adapun manusia ini, dia bukan badi', dia bukan mengadakan. Karena manusia itu tidak mungkin mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pasti sesuatu yang sudah ada, kemudian dia merakit-rakit, dia bagaimana, seperti umpamanya alat komunikasi ini. Bukan manusia yang menciptakan alat komunikasi itu yang kita bisa berkomunikasi dari ujung dunia sampai ujung dunia. Itu memang sudah ada ilmunya di Lauhul Mahfuz, tapi Allah baru singkap pada hari ini. Allah baru singkap pada hari ini, Pak. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa pada hari ini
Luar biasa susahnya kita kalau kita tidak punya alat komunikasi. Iya. Kalau di zaman Nabi Adam ketika yang ada dia, istrinya, beberapa orang anaknya, buat apa Allah menyingkap itu baku telepon? Nah dalam satu rumah, masa baku telepon dalam satu rumah? Ya. Tapi ketika manusia itu sudah berkembang biak, ya, ada yang di timur, ada yang di barat. Allah tahu repot ini manusia ketika mau komunikasi harus bertemu dengan ya face to face. Pada hari ini sudah demikian mudah, Pak. Sudah demikian mudah. Kita sudah dapat mengobati kerinduan kita dengan anak kita yang jauh. Iya. Kalau dulu itu Pak, saya ya, padahal cuma sekolah di Makassar, orang tua saya di Palopo, ya, pada tahun 80-an itu, Masya Allah itu. Kalau saya pulang kampung itu Pak, ya, terutama ibu saya itu, dia peluk saya menangis. Tas 1 tahun baru pulang Pak. Ya. Kalau pada hari ini Pak, 24 jam di Amerika anak kita, di Mekah anak kita, mau ketemu langsung video call. Tidak ada lagi masalah. Itu jangan dianggap bahwa hasil ciptaan manusia sesuatu yang sudah ada, tinggal dilihat momennya kapan Allah akan menyingkap itu. Barulah manusia itu menganggap dirinya sebagai makhluk yang hebat, padahal tidak ada yang hebat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha semuanya, maha menciptakan, maha yang mengatur segala sesuatu, dan raja di atas segala raja. Kemudian, apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta? Di dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru, bukankah Allah itu yang maha pencipta dan yang menetapkan segala perkara dan urusan. Jadi di sini ada lagi tambahan pelajaran yang kita mau jelaskan. Jadi beda penekanannya kalau dikatakan dia Allah itu yang maha mencipta, kalau ditambah dengan bentuk pertanyaan, bukankah dia Allah itu yang maha pencipta? Itu lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih tajam lagi penekanannya kalau dia disampaikan dengan menggunakan kata yang bertanya. Ya. Umpamanya kita katakan, ini saya punya. Nah, itu sudah memberitakan bahwa memang dia punya. Ya. Bukankah ini saya punya? Umpamanya kalau kita memang tahu bahwa yang dia tunjuk itu memang tidak mungkin orang lain yang punya. Ya. Bukankah rumah ini saya punya? Kita pasti rumah, ya pastilah Bapak yang punya. Bukankah mobil ini saya pun punya? Kalau kita tahu bahwa memang dia yang punya, maka pertanyaan itu lebih menguatkan lagi, dan Allah ketika ingin mengendaskan bahwa dia yang maha pencipta, Allah mulai dengan pertanyaan dengan mengatakan ala lahul khalqu wal amru, bukankah baginya Allah yang maha pencipta dan yang memutuskan segala perkara. Di ayat yang lain jamaah sekalian, dalam surah Fatir ayat 3 yang berkaitan dengan masalah penciptaan, Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Adakah yang maha mencipta selain daripada Allah? Adakah yang maha pencipta selain daripada Allah? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah itu yang memberikan rezeki bagimu dari langit dan dari bumi. Dari langit, contoh yang paling konkret adalah karena dari atas itu turunnya hujan. Dari atas turunnya hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan air itu sebagai sumber kehidupan. Andaikan pun air ini tidak menyuburkan bumi, maka kita sebagai manusia sangat membutuhkannya. Maka Allah menurunkan air hujan itu sebagai sumber rezeki
Kemudian Allah juga menjadikan bumi ini sebagai sumber rezeki. Disiraminya bumi itu, kemudian bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Maka dikisahkan di sini, pertanyaan adakah yang menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih tegas penegasannya dibandingkan sekedar mengatakan Allah yang Maha menciptakan. Lebih tegas lagi kalau menggunakan pertanyaan hal min khaliqin ghairullah, adakah yang Maha pencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata yang kedua tentang mengesahkan Allah dalam kerajaannya. Ini masih bagian daripada tauhidur rububiyah tadi. Mengesahkan Allah dalam kerajaannya. Apa penjelasannya? An na'taqida annahu la yamlikul khalqa illa khaliquhum. Jadi al-mulku itu berasal dari kata-kata al-milk. Al-mulku itu kerajaan. Adapun al-milk itu kepemilikan. Nah, itu sudah jadi bahasa kita, Pak. Iya. Apa bahasanya kalau kita yang punya? Namanya milik. Itu bahasa Arab, Pak. Al-milk. Al-milk itu artinya kepemilikan. Maliki, dia yang memiliki. Maliki yaumiddin, dia yang memiliki. Dibaca juga maliki. Dia yang merajai. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki dan menguasai seluruh apa yang Allah ciptakan itu. Jadi apa saja yang Allah miliki, maka dia juga yang menguasai. Ayat yang kita sudah baca tadi, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan bagi Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Iya. Berapa banyaknya itu malaikat yang tinggal di langit, itu semua tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat malakul maut itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang spesial mencabut nyawa manusia. Itu namanya malakul maut. Malakul maut, Pak. Iya. Jadi andaikan malakul maut ini, Pak, ada semacam pendekatan-pendekatan sama kita. Ya, bisa kita bujuk-bujuk. Dia bilang, jangan dulu, ya. Ya. Nah, kalau di dunia itu bisa, Pak, bisa. Ya, andaikan malaikat itu manusia biasa, mungkin kita bisa ya sogok-sogok sedikit. Ya. Jangan dulu bilangnya. Kau bulan depan itu sudah kau ambil pasti, ya. Tapi begitu diperlihatkan ya uang 1 triliun, dia mundur bilang kalau begitu kau lewati kau dulu, ya. Tapi malakul maut ini ketika Allah sudah perintahkan tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ada dalam sejarah disebutkan itu, Pak. Ada orang yang menjelma di depannya malakul maut itu, dan malakul maut itu tidak pernah berkedip matanya melihat orang itu. Dia lihat terus. Dia bilang, siapa ini? Dia bilang, ini malakul maut. Ini malakul maut, Pak. Ini malakul maut. Sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya pada jam sekian. Pada jam sekian, katakanlah seperti itu. Tapi malakul maut ini sendiri itu mendapatkan instruksi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada jam sekian di tempat ini. Nah, sudah dekat-dekat untuk dicabut nyawanya, tapi dia masih berada pada tempat yang tidak diinstruksikan oleh Allah. Makanya malakul maut itu kalau istilah kita bingung juga bagaimana caranya ini. Ini sudah hampir tiba jamnya, tapi ini
Mestinya saya cabut nyawanya di antang, tapi masih ada yang cengeng ngoyo, umpamanya. Bagaimana caranya ini? Akhirnya orang itu karena ketakutan, Pak, dia lari buru-buru pulang ke antang. Barulah malakul maut cocok nih. Baru kuku gappa. Dari tadi saya mau cabut nyawamu, tapi kau masih ada yang cengeng ngoyo. Nah, perintahnya itu, instruksinya harus diantang, dicabut nyawanya. Maka inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian hindari pasti akan bertemu dengan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aina tadhhabun?" Kau mau kemana? Ya, kita mau kemana jamaah sekalian? Mau lari kemana? Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kita berada pada benteng-benteng yang kokoh, maka kita dalam kehidupan ini, ketika nikmat Allah itu sudah dicabut sedikit demi sedikit, satu persatu, Pak, penglihatan kita sudah mulai kabur-kabur, pendengaran kita ya sudah tidak mendengar baik-baik, ya. Ini alamat-alamat semuanya, Pak. Bukan saya takut-takuti, karena memang seperti itu semuanya kita, Pak. Iya, cara memegang kita sudah tidak terlalu erat. Iya, pas saya baru-baru lihat satu link itu, ya saya lihat suka itu kalau ada pesan-pesan kesehatan, ya kesehatan. Dia bilang coba tes dirimu, katanya, ya masih bisakah kau berdiri dengan satu kaki? Kalau masih bisa berdiri dalam satu kaki selama 30 menit, itu masih lumayan. Iya. Saya coba-coba angkat satu kaki, agak susah saya rasa, Blay. Bermasalah nih kalau begini, karena iya baru dikatakan kalau bisa angkat satu kaki. Jadi coba-coba itu, Pak, coba-coba. Tapi saya dapat lagi link video tadi, ada itu, ya kayaknya seperti yang dibuat-buat. Dia bilang, "Dokter, saya mau bertanya tentang masalah kesehatan." Dia bilang, "Bagaimana kalau orang tekanan darah tinggi?" Dia bilang, itu dokternya di situ jalan kaki. Dia bilang, "Bagaimana kalau orang kolesterol jalan kaki? Bagaimana kalau orang diabetes? Jalan kaki. Bagaimana kalau orang ini?" Ternyata ya jawabannya dokter itu jalan kaki semua. Langsung praktekkan tadi, Pak. Habis salat asar langsung tak jalan kaki, ya. Langsung jalan kaki. Begitulah kita namanya, Pak. Yang namanya kalau kita mendapatkan faedah baru dari manusia kita dapatkan, apatah lagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sebuah faedah kepada kita. Kadang-kadang kita lebih tertarik kepada informasi manusia dibandingkan dengan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada waktu ya 1-2 menit sebelum kita tutup, ya. Kita kasih kesempatan ada jamaah yang mau berdiskusi, ya. Satu pertanyaan saja, satu orang saja, ya. Insyaallah kita jawab kalau kita tahu jawabannya. Silakan, Pak, kalau ada yang mau bertanya. Ya, masih ada 4 menit kayaknya. Oke. Oh ya, silakan Pak Ji. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaannya apa ya? Istilahnya kita ini umat Islam. Kita wujudnya beribadah. Islam di Indonesia 80%. Tadi Ustaz mengatakan dia yang memilih pemimpin sana. Kapan kita dapat pemimpin yang baik untuk Indonesia satu? Iya. Terus masalah Palestina, banyaknya yang berbuat. Masih Israel masih kuat. Padahal kalau maunya adalah upaya hancur lebur itu. Itu menjadi pertanyaan sebenarnya. Itu saja. Iya. Jadi inilah
pertanyaan yang setiap kita, saya rasa, satu warga negara, apakah secara terang-terangan kita menyampaikan atau dalam hati. Semua kita punya pertanyaan yang seperti itu. Kapan kita ini dianugerahkan oleh Allah pemimpin yang adil, yang betul-betul seperti apa yang disebutkan dalam hadis di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Umar bin Abdul Aziz, dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma ingin menukilkan satu riwayat, ya, tapi riwayat ini sebagian ulama mengatakan bukan riwayat yang kuat, tapi itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk pijakan. Ada riwayat yang mengatakan begini: kaifama takunu yuwala alaikum. Jadi Allah akan mendatangkan pemimpin kepada suatu negeri, kepada suatu bangsa, kepada suatu komunitas sesuai dengan kualitas yang dipimpinnya. Jadi ada riwayat mengatakan seperti itu. Allah akan mendatangkan pemimpin kepada suatu negeri sesuai dengan kualitas rakyat itu sendiri. Berarti kalau kita ingin melakukan introspeksi diri, ketika kita dipilihkan pemimpin yang kita tidak suka, itu sebenarnya merupakan ujian bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Nah, kita lihat umpamanya di negeri kita ini, iya, hampir bisa dikatakan kerusakan-kerusakan, pelanggaran-pelanggaran itu semua ada dalam level-level kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka ketika itu ada pada diri kita sebagai rakyat, Allah menguji kita juga dengan mendatangkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kualitas kita. Kalau demikian jamaah sekalian, satu solusinya memang kita ini mesti melakukan pembinaan mulai daripada yang terkecil. Yang terkecil itu pembinaan dalam keluarga kita, pembinaan dalam lingkungan kita, pembinaan dalam masyarakat kita, pembinaan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Dan di sini pentingnya ada orang-orang yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat itu, yang didengar fatwa-fatwanya, yang didengar petua-petuanya. Disitulah pentingnya ada ulama yang didengarkan oleh umat ketika sang ulama itu mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, coba kita lihat bagaimana perilaku daripada masyarakat kita. Tidak ada lagi penghormatannya kepada yang namanya fatwanya para ulama. Ya. Kalau ulama memfatwakan begini, maka tidak ada yang memiliki keterikatan moral dengan apa yang difatwakan oleh ulama tersebut, dan itu adalah musibah ya bagi diri kita. Jadi ketika Ali bin Abu Thalib ditanya oleh pengikut-pengikutnya pada zaman beliau itu memimpin, dia bilang, wahai Ali radhiyallahu taala anhu, kenapa di zaman Umar memimpin, itu manusia pemimpin-pemimpin itu demikian ditaati. Iya. Dan ketika tiba zamanmu memimpin, banyak orang yang melakukan pemberontakan. Jadi apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Dia bilang, kenapa di zaman yang lalu itu, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, iya, kepemimpinan mereka diberkahi karena kualitas yang dipimpin itu, kata Ali, itu seperti kesolehan saya. Ya. Tapi ketika saya sudah memimpin, banyak musibah yang datang karena kualitas yang dipimpin itu persis dengan akhlak Anda kalian pada hari ini. Jadi kasih kembalikan seperti itu, Pak. Ya, seperti itulah. Ya, jadi ini ada kaitannya antara kita yang dipimpin dengan yang memimpin. Yang kedua, ya, sudah masuk waktu, serba ujian. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza pada hari ini. Itu kalau Allah mau, Pak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu
kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu itu kun fayakun. Ini juga merupakan ujian bagi umat Islam. Cobalah apa yang kita lihat pada hari ini, Pak. Bagaimana umat Islam ini hilang persatuannya. Mulai dari dunia Arab, ya, hilang persatuannya tentang masalah Palestina. Di dunia Islam secara umum, hilang persatuannya tentang Palestina. Bayangkan pada hari ini jamaah sekalian, untuk sekadar memasukkan bantuan, ya, makanan, obat-obatan ke Gaza itu tertahan di Rafah yang merupakan perbatasan Mesir dengan Israel. Bisa-bisanya itu terlihat dengan mata kepala kita, bantuan itu dengan mobil-mobil truk, ya, yang antri tidak bisa masuk karena adanya negara kecil yang bernama Israel. Nah, ada seorang dai yang mengatakan dulu, Pak, andaikan umat Islam ini memiliki kebersatuan dalam hal yang kecil saja, maka Israel ini tidak punya apa. Dia contohkan begini, kita umat Islam di dunia ini kan ada 1 miliar, Pak. Ada 1 miliar jumlah umat Islam di dunia ini. Andaikan katanya umat Islam ini bersatu saja, datang meludah di Israel itu, setiap kita ini datang meludah ke situ, akan tenggelam Israel itu dengan ludahnya umat Islam. Itu baru ludahnya umat Islam. Bagaimana kalau kebersatuan dalam agama, dalam persatuan, dalam ukhuwah umat Islam itu, ya, bersatu, tapi itu menunjukkan bahwa ketika kelemahan ada pada umat ini, maka Allah juga memperlihatkan kepada kita sebuah bentuk hukuman disebabkan karena perbuatan kalian. Dan jangan lupa bahwasanya kejadian-kejadian yang seperti ini itu akan selalu ada pada sepanjang zaman, dan di antara hikmahnya jemaah sekalian untuk mengingatkan kita, untunglah ada bumi Palestina dan bumi Gaza yang mengingatkan kita bahwa ada yang namanya jihad dalam kehidupan umat Islam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.